Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Khairiyah. Saya mahasiswa dari Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Nah, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu sumber hukum. Jadi, sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Artinya, aturan-aturan yang jika dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Nah, para ahli membedakan sumber hukum ke dalam dua bagian, yaitu sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum dalam arti formal. Nah, jadi yang pertama saya akan menjelaskan apa sih itu sumber hukum material. Nah, sumber hukum material adalah sumber hukum ini dapat diartikan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan hukum. Hal itu berupa keyakinan, cita-cita, moral, kepentingan ekonomi, situasi sosial, hubungan kekuatan politik, maupun perkembangan budaya dan peradaban. Faktor-faktor ini menjadi bahan pertimbangan utama bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan suatu peraturan. Dengan kata lain, sumber hukum material adalah segala sesuatu yang menjadi alasan atau dasar pemikiran mengapa suatu hukum itu dibuat dan bagaimana hukum itu seharusnya mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Yang memahami sumber hukum material adalah untuk mengetahui latar belakang dan tujuan dari suatu peraturan perundang-undangan. Dengan memahami sumber hukum material, kita dapat menafsirkan secara lebih tepat dan kontekstual sehingga hukum dapat diterapkan secara adil dengan sesuai dengan semangat yang mendasarinya. Selain itu, memahami sumber hukum material juga dapat membantu kita untuk mengevaluasi apakah suatu hukum masih relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Sumber hukum material bersifat dinamis dan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Sumber hukum material bersifat dinamis dan terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya dalam bentuk masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan perundang-undangan harus senantiasa peka terhadap perubahan-perubahan ini dan mampu merumuskan hukum yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mengakomodasi kepentingan berbagai pihak dan menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Dan selanjutnya yaitu ada sumber hukum formal. Sumber hukum formal merupakan sumber hukum di mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Singkatnya, peraturan resmi dan formal merupakan sumber dari terbentuknya hukum. Melansir dari laman resmi Polda Kepri, terdapat 5 sumber hukum formal. Yang pertama ada undang-undang. Undang-undang atau perundang-undangan adalah segala peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan persetujuan Presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan bagi rakyat Indonesia untuk konsolidasi dalam politik dan hukum dan mengatur kehidupan bersama dalam mewujudkan tujuan negara. Yang kedua ada kebiasaan. Kebiasaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang berdasarkan tingkah laku yang tetap, lazim, dan formal. Kebiasaan yang dapat menjadi sumber hukum menurut sistem hukum di Indonesia. Yang ketiga ada traktat. Traktat adalah perjanjian yang dibuat antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 11 yang berbunyi, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Yang keempat ada jurisprudensi. Jurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang. Keputusan ini dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Jurisprudensi terbentuk akibat undang-undang yang kurang jelas dan menyebabkan hakim kesulitan dalam membuat keputusan. Hakim kemudian membuat suatu hukum baru dengan mempelajari putusan hakim yang terdahulu untuk mengatasi perkara yang sedang dihadapi. Putusan dari hakim terdahulu inilah yang disebut jurisprudensi. Yang kelima ada doktrin. Doktrin dalam sumber hukum adalah suatu pernyataan yang dituangkan ke dalam bahasa oleh semua ahli hukum.
Hasil pernyataan tersebut disepakati oleh seluruh pihak, umumnya menyelesaikan perkara didasari oleh undang-undang, perjanjian internasional, dan jurisprudensi. Akan tetapi, jika ketiga sumber tidak dapat memberi jawaban, maka pendapat para ahli hukum dapat dipertimbangkan. Pendapat para ahli hukum yang dapat menjadi doktrin adalah pendapat yang telah menjadi keputusan hakim. Kelima, sumber hukum formal. Ini merupakan asal muasal hukum. Mempelajari sumber hukum tersebut dapat membantu kita dalam memahami sistem hukum yang ada di Indonesia. Nah, berikut adalah penjelasan sedikit dari saya tentang sumber hukum formal.